Ada seseorang itu sholat qodho, ya kan? Kemudian tiba-tiba di belakangnya ada makmum yang tidak tahu kalau dia sholat qodho. Jadi bagaimana? Apakah sah orang itu atau tidak? Hadirin begini, syarat agar imam dan makmum sholat berjamaahnya itu sah, antara imam dan makmum itu sama sholatnya, Pak. Misalkan imam duhur ada, makmum duhur juga ada. Imam subuh qodho, makmum juga subuh qodho, sah. Kemudian maghrib imam ada, makmum maghrib imam ada, sah. Tapi kalau makmumnya imamnya duhur, makmumnya asar, nggak sah. Atau imamnya asar, makmumnya duhur, juga nggak sah. Sudah beda di antara makmum dan imam masalah sholatnya. Atau hadirin, imamnya qodho, makmumnya ada, nggak sah. Atau kebalikannya, lu kok bisa? Bisa jadi, Pak. Bapak sholat duhur, ada, selesai. Alhamdulillah sudah dapat hidayah, mau mengqodho sholat dulu yang tertinggal. Maka kemudian habis sholat berjamaah, Bapak berdiri. Ke belakang sedikit, berdiri, Bapak sholat. Allahu Akbar, duhur qodho. Ada makmum datang. Kemudian dia bermakmum kepada kita, bagaimana hukumnya? Sedangkan makmumnya ada, yang nggak sah, Pak. Yang nggak sah siapa? Makmumnya. Tapi makmumnya kan nggak ngerti, imamnya harus ngasih tahu. Bagaimana caranya ngasih tahu? Pakai isyarat. Kalau pakai isyarat nggak mau, nggak paham juga, ya udah biarkan aja, Pak. Nanti habis sholat baru dikasih tahu. Saya sudah kasih tahu kok Anda tidak mengindahkan, gitu saja. Tapi dengan catatan yang qodho jangan di tempat yang strategis, gitu loh, Pak. Yang sekiranya syahwah sangka orang Anda pasti sedang sholat ada. Misalkan begini, Pak, ini ada 3 shaf, ya kan? Habis 3 shaf, di shaf terakhir kebetulan sampean shaf terakhir. Jenengan pas sholat terakhir kemudian salam. Setelah salam Anda langsung berdiri sholat qodho, mesti ada yang berjamaah, Pak. Karena Anda dikira sholat masbuk, gitu loh. Jadi jangan kemudian, ya kalau gitu, kalau orang Jawa bilang ya pasang jaring juga, ya kan, itu kan namanya. Jadi ketika Anda sholat kemudian mau mengqodho, ya cari tempat yang agak sedikit di belakang, kira-kira nanti tidak ada yang mengikuti. Sama hadirin, kalau kita dalam perjalanan, Anda dalam perjalanan, penampilan Anda memang mencerminkan orang agamis, ya kan? Misalkan Anda umumnya itu orang kalau dalam pemberikan pakai kaos oblong, Bapak pakai baju koko sama kopiah haji, songkok putih, misalkan gitu. Sudah barang tentu kalau jenengan sholat di depan, biasanya ada yang makmum, Pak, biasanya. Nah, kalau memang itu sama, ya gak masalah. Tapi kalau nggak sama, ya jangan di depan, gitu. Begitu juga dalam sebuah masjid, gitu. Ketika Anda bepergian, kemudian di perjalanan Anda mau jamak dan qashar, gitu loh, Pak. Kemudian karena mau jamak dan qashar, Bapak di depan ambil pengimaman, otomatis yang mukimin mesti menyangka Anda tetap sholat ada, bukan sholat jamak. Kasihan yang mukimin, gitu loh. Karena sholat mukimin itu tidak boleh bermakmum kepada yang menjamak. Tapi kalau yang menjamak boleh bermakmum kepada yang mukimin. Ini sudah konsepnya seperti itu. Aturan fikih madzhab Syafi'iyahnya seperti itu. Bahkan waktu saya di Jeddah itu, Pak, madzhab Malikiyah, imamnya ngatur, Pak. Jadi di Masjid Apung itu, waktu itu masih boleh masuk, Pak. Kami tahu, imam itu tahu kalau kami pasti akan menjamak, gitu loh. Langsung dikasih tahu. Siapa yang mau menjamak? Kami. Nanti kalau mau menjamak, ikut kami dulu sholat ada, habis itu nanti kalian menjamak. Diatur sekalian, Pak.
Habis kemudian kami selesai, mereka selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, imamnya mundur, diatur, ayo di sebelah sini yang jamaah, yang mukimin biar kesini, diatur sekalian, gitu loh Pak. Makanya kalau bepergian, kita ini tengok-tengok juga hadirin, kalau memang mencerminkan pakai aksesoris, yang aksesoris itu mencerminkan hadirin, seseorang yang dipercaya sebagai orang yang ngerti agama, ya kalau sholat tengok-tengok dulu Pak. Kalau bisa ya agar menghindar daripada makmum yang mengikuti beda sholat, ya di belakang. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita ditepuk dari belakang tapi sholatnya tidak sama, bagaimana? Kasih tanda. Tandanya cukup hanya sebagai sekali aja Pak, Allahu Akbar, ya kan? Tiba-tiba ada makmum, Mas Bu, kita cukup begini saja, langsung begini lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan digerakkan tangannya. Kalau kita gini kemudian gini, ya batal salat kita Pak. Gitu loh. Gini Allahu Akbar, gini kan sudah 1, 2, nggak apa-apa. Tapi kalau 1, 2, 3, udah Pak, batal salat kita. Karena di tangannya sudah bergerak. Kok masih ikut? Ya diingatkan sekali lagi, tapi cara mengingatkannya agak ditahan, agak diberi jarak dengan yang pertama. Ini kan lagi. Sampai 3 kali nanti, kok diingatkan nggak mau juga, ya udah biarkan aja Pak. Gitu. Itu namanya memang keras kepala itu kan. Mungkin dia punya madhab sendiri yang bermakmum kepada siapapun sah, ya sudah ya kan. Kadang kita ini kan sekarang aneh-aneh kan gitu Pak ya. Aneh, ada yang aturan ini boleh, aturan ini tidak boleh, nah itu. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu terus semakin bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kibarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.